Anda tahu, orang-orang saat ini hampir tidak mempertimbangkan apa yang dapat dihasilkan oleh tindakan atau kata-kata mereka. Beberapa tampaknya telah lupa bahwa segala sesuatu memiliki konsekuensi. Siap atau tidak, itu akan datang untuk kita. Jadi, sebaiknya kita memilih dan mempertimbangkan tindakan kita dengan bijak. Film pendek ini akan membahas hal tersebut. Mari kita lihat contohnya. Halo Nona Muta, bolehkah saya minta sedikit dari uangmu atau separuh dari makanan siangmu? Saya memohon. Pak Tua, saya sedang terburu-buru, jangan mengganggu saya. Begitu. Maafkan saya. Halo Sofia, Halo bos. ayolah, bergembiralah sedikit. Berbicara dengan rekan-rekan kerjamu di luar. Tidak, terima kasih. Ini kerjaannya saya lakukan, tolong diperiksa. Baiklah, baiklah. Oke, kelihatannya sudah bagus. Lanjutkan dan setelah itu kamu bisa pulang. Terima kasih. Halo lagi Nona Muta, bolehkah saya minta sedikit dari uangmu atau sedikit dari makanan siangmu? 2.000 pun sudah, 2.000 rupiah sudah cukup. Aku memohon. Sofia tidak bisa mengabaikannya kali ini. Setelah melihat mimpi tadi malam, meski mungkin itu palsu, dia tidak bisa melupakannya dengan mudah. Kelaparan yang harus ditanggung anak itu terlihat jelas di matanya. Oleh karena itu, kali ini Ini dia, Pak Tua. Terima kasih, terima kasih. Anakku setidaknya bisa mendapatkan makanan yang layak sekarang. Sofia, kenapa kamu terlambat? Maaf,
Tadi saya harus membantu seorang tua di pinggir jalan. Aku jadi telat. Kamu membantu seseorang? Wow, kamu punya emosi. Bagus untukmu. Kamu tidak akan memecahku, kan? Tidak, saya tidak mau. Jangan khawatir tentang itu. Kerjaanmu sampai sekarang sudah bagus. Terima kasih. Ada apa, nak? Aduh, ini sakit sekali. Yang mana yang sakit? Perutku tiba-tiba sakit, saya tidak tahu kenapa. Saya akan antarmu ke dokter ya. Ya, tolong cepat. Pak, kita nggak ke kantor dulu ya, ke rumah sakit. Yang Ya. paling dekat, cepat ya. Ya, Kamu Sofia kan? Iya. Waktu itu saya mau tanya, apa yang terjadi pada anak itu? Bagaimana mungkin tidak ada yang membawa dia ke rumah sakit sebelumnya? Saya tidak tahu, saya hanya bekerja magang dari seberang. Saya kata dia kesakitan dan membawanya dia ke sini. Nah, kalau begitu anak itu benar-benar beruntung ya. Beberapa lagi seperti itu, dia akan mati karena kanker perut. Kanker perut? Serius? Memang. Sekarang kami sedang cari tahu di mana orang tua ibu dia. Apakah kamu tahu mereka? Maaf, nggak tahu. Baiklah, tidak apa-apa. Kalau gitu, kamu berangkat kerja saja sekarang. Kami akan mengurus gadis itu di sini. Oke, terima kasih dok. Sofia, kamu terlambat lagi. Maaf, tadi ada anak kecil yang sakit. Saya harus antar dia ke rumah sakit. Kamu tahu kan, aku sangat senang atas perubahanmu hari-hari ini. Dulu kamu seperti robot, tanpa emosi, seolah-olah tidak ada tujuan hidup. Kamu juga tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekitarmu. Tapi jangan sering terlambatlah. Maaf, Mas. Saya akan berusaha untuk tidak terlambat lagi. Halo? Terima kasih ya sudah menyelamatin adikku. Aku nggak tahu dia memiliki kanker. Ya, sama-sama. Saya doain yang baik ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Menikmati sekelilingmu, Siapa kamu? saya sendiri tidak yakin. Ada yang bilang bahwa saya adalah produk halusinasi. Ada juga yang berkata bahwa saya adalah hantu jahat. Kebanyakan orang juga mengatakan bahwa saya adalah gabungan dari kesalahan mereka. Namun, saya hanyalah seseorang yang tugasnya membuat perbedaan yang jelas antara baik dan buruk. Jadi, kamu bukan manusia? Apa yang membuatmu sampai pada kesimpulan itu? Ini mimpi kan? Dan kamu yang bawa aku ke mimpi-mimpi yang itu.
Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Ya, ini memang mudah ditebak. Bisa dibilang, saya juga seorang terapis jiwa. Terapis jiwa? Menerapi untuk menuntun jiwa-jiwa yang di sisi buruk ke sisi baik, dan juga untuk mencegah yang di sisi baik jatuh ke sisi buruk. Lalu sebagai terapis, siapa yang kamu terapi? Mari kita simpan bagian itu untuk nanti saja. Saya mau tanya dulu, apa saja yang kamu pelajari akhir-akhir ini? Kamu bisa mengatakan apa saja. Lagi pula, aku tidak bisa mengungkapkannya kepada orang lain. Maksudmu, dari mimpi itu dan dua kejadian aku membantu orang lain? Ya, bisa dibilang seperti itu. Ya, pertama, saya tidak tahu kenapa, tetapi membantu orang lain merasa menyenangkan. Dan buat beberapa alasan, saya punya kelemahan untuk anak kecil. Saya bisa mengabaikan lelaki tua itu. Tetapi saat saya melihat anak itu, saya langsung ragu-ragu. Dan yang membuat saya frustasi adalah bahwa meskipun kita melakukan sesuatu yang baik, kita masih harus pertimbangkan konsekuensinya. Saya membantu orang lain, tetapi tidak kerja. Itu menunjukkan betapa indahnya saling membantu. Tetapi selalu ada konsekuensi ketika melakukannya. Terkadang maksud baik tidak selalu berhasil dengan sesuatu yang baik. Oke, sepertinya kamu sudah cukup belajar. Kalau begitu, mari kita balik ke topik sebelumnya. Para pasien. Ada 3 pasien yang ingin saya tangani akhir-akhir ini. Untuk 2 dari mereka, kamu telah menyelesaikan sebagian masalah dan memberi mereka harapan. Tetapi pasien yang terakhir masih tenggelam jauh lebih dalam di kegelapan. Siapa pasien ketiga? Kamu mungkin bertanya. Ya, aku sedang berbicara dengannya sekarang. Apa? Aku? Aku tidak punya masalah. Oh, tapi kamu punya yang sangat besar. Pernahkah kamu memikirkan mengapa kamu menjadi begitu tanpa emosi seperti robot? Saya pikir itu sifat saya. Ayolah, kamu gak serius kan? Kalau gitu, kamu bukanlah manusia. Tadi, kamu juga bilang bahwa kamu merasa senang membantu orang lain dan tidak bisa melihat anak kecil menderita. Apa yang kamu tahu tentang jadi manusia? Saya telah lihat sisi paling jelek dan juga sisi terindah dari umat manusia. Saya seorang terapis, ingat? Jadi, saya pikir saya memenuhi syarat untuk mengetahui apa itu kemanusiaan, Sofia. Apa? Bagaimana kamu tahu nama saya? Aku tidak pernah mengatakan kepada kamu. Karena saya bisa menjadi siapa saja, bahkan bisa menjadi kamu. Saya tahu banyak hal, dan kamu tidak akan senang karenanya. Sudahlah, mari kita lihat masalahmu sekarang. Apa maksudmu? Apa yang terjadi di masa laluku? Biarkan aku membangkitkan ingatanmu. Kakak? Jadi, apakah itu layak? Memperlakukan orang lain dengan dingin, menolak kesenangan terbesar di dunia demi peristiwa di masa lalu. Rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintai, meninggalkan bekas luka yang tak tersembuhkan. Aku juga tahu itu. Tapi kamu harus mempertimbangkan bagaimana perasaan kakakmu melihatmu hidup seperti ini. Apakah kamu tidak bisa melihat? Sejak kematiannya dia, kamu hanya bertahan, belum benar-benar hidup. Hanya berbicara. Saya minta maaf, tapi saya tidak akan berhenti. Ini adalah tanggung jawab saya untuk membantumu melihat kenyataan, walaupun itu bisa menyakitimu. Ini adalah pekerjaan yang sangat melelahkan,
tetapi yang saya telah lakukan untuk selama-lamanya. Dari pengalaman yang panjang ini, saya menyadari bahwa rasa sakit tidak selalu buruk. Ia bisa mengajarkan orang. Ayo, kutunjuk. Mengapa kamu meninggalkan aku, Kak? Ini dia sumber ketidakpedulianmu dan juga sumber rasa sakitmu. Mengapa kamu bawa aku ke sini? Mengapa kamu tidak membiarkan saya hidup tanpa ingatan ini? Apakah kamu senang melihat aku menderita? Tidak, saya hanya melakukan pekerjaan saya. Saat ini, kamu berada di garis antara dua sisi, perlahan menuju ke arah kegelapan. Aku ingin kau untuk melihat cahaya dan menuju ke sisi di mana ada banyak ceria. Selain itu, saya juga telah melihat cukup banyak orang kehilangan cinta dalam hidup mereka. Saya tidak senang melihat mereka menderita. Tapi, pertimbangkanlah, apakah hidupmu saat ini benar-benar sepadan dengan pengorbanan kakakmu? Apakah kau mengharapkan saya sembuh secara instan? Tidak mungkin bagi saya untuk menjalani hidup seperti yang saya lakukan sebelumnya, dengan ceria dan normal, ketika semua orang yang peduli dengan saya menghilang. Kalau begitu, kamu buta. Lihatlah mereka. Yang satu sudah mengorbankan nyawanya untukmu. Walaupun dia meninggalmu secara fisik, dia masih hidup dalam ingatanmu. Yang ini, bosmu di tempat kerja. Apakah kamu tidak melihat kebahagiaannya dia saat dia tahu kamu punya emosi dan mau membantu orang lain? Dari semua ini, apakah kamu benar-benar masih berpikir tidak ada yang peduli denganmu di hidupmu ini? Matamu dibutakan, telingamu telah tuli, dan hidupmu terasa tidak berarti karena kepahitan. Tapi aku tahu ini akan sangat susah bagimu untuk sembuh dengan cepat atau sepenuhnya. Jadi saya akan memberimu harapan untuk solusi, seperti yang kamu berikan pasien yang lain. Solusi apa yang kamu bisa berikan? Sebuah pekerjaan. Apa? Sebuah pekerjaan? Bagaimana itu bisa membantu aku? Pekerjaan ini mengharuskanmu untuk melihat penderitaan orang lain, membantu mereka melihat kenyataan, dan membantu mereka mempertimbangkan pilihan mereka, seperti yang saya lakukan untukmu saat ini. Ada beberapa juga yang sakit sepertimu, dan kamu bisa belajar bersama mereka bagaimana cara hidup dengan sakit itu. Apa yang benar, apa yang salah, ataupun bagaimana caramu membantu mereka. Itu semua tergantung kepada perspektifmu. Kamu akan menjadi agen
hati nurani.